Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk karuniakan kepada kami firman-Mu dengan kuasa. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mencipta keberadaan, menaruh keteraturan, memberikan kehidupan melalui firman. Karena itu Tuhan, jangan biarkan setiap kami di dalam tempat ini tanpa terkecuali pulang tanpa berjumpa dengan firman-Mu. Alangkah malangnya kami ini Tuhan, kalau kami sudah jauh-jauh datang ke gereja, lalu kami cuma bertemu dengan satu buah khotbah. Entah itu khotbah yang sangat bagus sekalipun, atau amit-amit Tuhan, kami mendapatkan khotbah yang buruk. Kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya kami mendapatkan tidak kurang dari firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari Lukas pasal yang ke-12. Kita nanti akan membaca secara bergantian, saudara, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Tapi saudara, saya ingin saudara boleh mendengarkan dahulu dengan seksama satu perikop sebelumnya. Saya akan bacakan bagi kita semua, saudara, satu perikop sebelumnya mulai dari ayat 13. Setelah itu kita juga membaca secara seksama bagian yang kita bacakan ini ya saudara ya. Harap saudara memperhatikan kalau ada detail-detail di dalamnya ya. Saya akan bacakan dahulu saudara satu perikop sebelumnya, meskipun khotbah kita adalah perikop yang setelahnya saudara ya. LAI memberi judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, hari kebangkitan maksudnya ya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbutalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Silakan ayat 36. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat
hantu. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, minggu ini saudara, hari ini saudara, di dalam penanggalan gereja ya, khususnya ini gereja-gereja Katolik merayakannya saudara, disebut sebagai Minggu Misericordia, Misericordia Sunday atau Divine Mercy Sunday. Minggu yang memperingati tentang belas kasihan ilahi saudara. Di dalam legendanya ada satu orang biarawan bernama Santa Faustina. Dia mendapatkan penglihatan tentang Yesus, lalu mengatakan harus ada peringatan tentang hari Divine Mercy, hari belas kasihan Allah. Saudara, kita memang tidak mengikuti legenda ini saudara. Kita tidak mencoba untuk mengecek kebenarannya, kita tidak punya alat-alat untuk memverifikasi kebenarannya, kita juga tidak terlalu tertarik untuk mengatakan bahwa itu tidak benar gitu saudara. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa 1 minggu setelah Paskah kita merayakan belas kasihan ilahi, tentu adalah waktu yang sangat-sangat tepat saudara. Maka hari ini saudara, kita membacakan bagian-bagian yang berkaitan juga dengan belas kasihan Tuhan di dalam masa Paskah. Hari ini adalah hari Minggu kedua Paskah. Saudara, saya nggak tahu ya, kalau saya ngomong seperti ini ya, apakah ada di antara kita yang merasa, loh ya minggu lalu kan sudah merayakan Paskah ya, minggu ini kok Paskah lagi? Mungkin minggu lalu kamu gembala sidang nggak ada di tempat, terus merasa belum khotbah Paskah, merasa bersalah, sekarang harus khotbah Paskah lagi, saudara. Bukan, saudara, bukan. Tapi saudara, kita perlu menyadari saudara bahwa Paskah itu adalah satu hal yang sangat serius. Dan itu mau dirayakan setiap minggu pun juga akan tetap layak saudara. Tentu kita tidak bisa melakukan hal itu saudara. Tetapi saudara, Paskah adalah satu hal yang sangat besar saudara. Maka saudara, 1 minggu setelahnya merayakan Paskah juga tetap tidak akan berlebihan saudara. Saya kepingin cek saudara. Bukan cek lah ya saudara. Saya kepingin menuduh dan mengaku ya. Menuduh Anda dan mengaku bahwa saya juga sama saudara. Pada waktu masa Lent ya, masa Prapaskah, saya sempat mengatakan gereja itu pernah melakukan masa Lent ini dengan cara mereka itu berpuasa. Oke lah, ada yang berpuasa makanan, ada yang berpuasa bukan makanan, ada yang berpuasa medsos misalkan ya. Saya tidak sentuh medsos selama 40 hari. Mungkin WhatsApp boleh lah ya, karena kita kerjanya kan pakai WhatsApp. Tapi saya nggak sentuh medsos selama 40 hari gitu ya, dalam bentuk puasa. Mau menghayati sengsara Kristus Yesus karena kita percaya bahwa sengsara Yesus Kristus itu terlalu besar, terlalu kompleks. Paskah itu terlalu besar, terlalu kompleks untuk kita bisa comprehend, untuk kita bisa alami dalam kehidupan kita. Tidak mudah, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita 40 hari, kita berpuasa, kita mendedikasikan waktu khusus untuk berdoa, membaca Alkitab dengan tema-tema yang sangat spesifik seperti ini, saudara. Saya mengaku dan saya menuduh, mungkin di antara saudara ini yang melakukannya sangat sedikit. Sangat sedikit itu berapa, saudara? 0. None of you. None of us, bukan cuma none of you. Ya enggak saudara? Atau ada, enggak Pak, saya melakukannya selama 40 hari, saya dedikasi penuh. Enggak ada kan saudara? Oleh karena itu enggak usah terlalu heran saudara. Kalau ada di antara kita yang juga merasa, Paskah cukup lah gitu. Saudara, kalau Anda tidak pernah belajar secara spesifik berkenaan dengan Patek Philippe atau Rolex gitu saudara. Saudara dikasih Rolex ya kan, lihat sama Casio kan ya sama ya. Sama-sama telling times gitu ya. Malah mungkin Casio lebih tepat
pakai baterai gitu kan ya. Pakai baterai itu tepat, atau jam HP saya ini. Jam HP saya ini tepat terus, nggak tepat. Asal chargernya kecolok, hidup dia tepat terus sudah. Sementara Patek Philippe itu kadang-kadang tuh 1 hari bisa meleset 2 detik. Nah, bagusan mana? Bagusan ini. Ini beli 1,5 juta mungkin sudah. Patek Philippe bisa 1 M. Ngapain? Aneh sekali sudah. Kita kalau nggak pernah belajar, kita akan merasa sekali lihat jam cukup sudah. Tapi kalau kita tahu kedalamannya, kita baru akan sadar tuh bahwa ternyata di dalamnya ada kompleksitas yang begitu banyak. Kita tidak mempersiapkan diri sudah untuk menghayati sengsara Kristus Yesus, kematian Kristus Yesus, kebangkitan Kristus Yesus. Akhirnya nggak terlalu heran sudah. Kalau kita bicara tentang Paskah itu rasanya ya udah cukuplah sudah. Saudara, kita saat ini sudah hidup di dalam zaman industri, di mana apa-apa itu kalau bisa cepat sudah. Cepat itu berarti kita nggak punya waktu yang cukup untuk kita comprehend, untuk kita itu mendalam sudah. Dan juga kita bukan cuma hidup di dalam zaman industri, kita saat ini hidup di dalam zaman industri gula. Industri gula artinya apa? Industri gula artinya ya semuanya manis dan bikin diabetes. Gitu sudah. Gula sudah. Manis, semuanya manis dan bikin diabetes sudah. Obat pun dibikin manis sudah. Ada obat-obat yang pahit itu sugar coat ya, disalut gula, obat kaplet sarup gula. Kalau sudah pernah tahu ya sudah, saya kalau minum obat merek misalkan stop cold begitu sudah, itu obat flu sudah, tapi manis karena luatnya salut gula. Anak-anak kecil kita sudah minum obat sudah, supaya bisa minum obat kita kasih sirup sudah, lalu salut gula. Kan Anda tahu kan ya sudah, kalau beli antibiotik itu kadang-kadang antibiotik itu serbuk saja sudah. Maka kita beli antibiotiknya, serbuknya sekaligus beli sirupnya. Nanti kita campur sendiri gitu. Saya menjalankan praktek seperti itu juga sudah. Ini namanya zaman gula sudah. Dunia spiritual juga seperti itu sudah. Apa-apa salut gula. Apa-apa bicara kalau bisa itu diencerkan dan dimaniskan sudah. Maka sudah tidak heran sudah. Kalau kita bicara tentang salib. Salib yang sebagian besar orang Kristen kenal. Yang sebagian besar saudara dan saya kenal adalah salib yang sudah disalut gula sudah. Salibnya itu adalah salib yang cute. Oleh karena itu nggak heran saudara. Anak-anak kita batita sekalipun tahu Yesus disalib. Saudara, iya kan? Anak kecil itu tahu bahwa Yesus disalib. Anak balita, anak sekolah minggu kita tahu Yesus disalib saudara. Salib itu bukan berita khusus dewasa. Dan betul kan ya, memang salib harus diberitakan kepada semuanya, it's true, betul saudara. Tetapi apa yang membuat salib itu jadi bisa gampang sekali diberitakan sampai kepada anak sekolah minggu sekalipun saudara? Karena salib itu kategorinya adalah semua umur. Not even parental guide sudah ya. Anda pernah tahu ya, kalau berita tentang salib itu 13 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas, enggak kan sudah. Batita yang paling kecil pun juga berita salib sudah ya. Sudah, salib yang bisa diberitakan kepada batita, itu salib yang kayak gimana sudah? Boleh coba dimunculkan ya gambar ya, tadi saya siapkan 1 buah gambar salib sudah. Nah ini sudah. Ada Yesusnya, Yesus yang mati, yang menderita, Yesus yang mengasihi kita, mati bagi dosa kita sudah. Cute, Yesusnya cute sudah. Ya kalau nggak kayak gini, sudah mau beritakan apa sudah? Sudah saat ini sudah ya, kita memasuki pertengahan bulan April sudah. Sudah memasuki pertengahan bulan April itu saya pikir ya akan susah bagi kita untuk melupakan tragedi kemanusiaan di dalam Perang Dunia Kedua sudah. Ya kan sudah, blok poros itu sudah, siapa Jerman, lalu terus siapa Jepang itu ya, blok fasisme itu sudah, Nazi itu kan jatuhnya di sekitar April, akhir April, lalu nanti Mei itu baru Berlin betul-betul jatuh kan sudah. Kita mendapati sudah. Sudah ketika kita bicara tentang rezimnya Nazi ya, Jerman ya, Third Reich ya sudah. Itu kira-kira apa yang dalam benak Anda sudah? Kita ngomong tentang kamp konsentrasi misalkan itu sudah. Ada satu orang sudah, jemaat. Dia ini pernah pergi ke salah satu kamp konsentrasi yang paling menakutkan. Maksudnya sekarang sih sudah jadi museum, jadi pergi ke sana sudah. Itu Auschwitz di Polandia, sudah. Kamp konsentrasi yang paling menakutkan. Ya. Dia ngomong sama saya seperti ini, Pak, kamu kepengen gak suatu hari pergi ke Auschwitz? Pengen gak kamu kunjungin Auschwitz, kamp konsentrasi itu? Saya bilang, oh kepengen, kalau bisa kepengen. Saya memang rada suka ya sama gitu-gitu kan. Oh kepengen. Dia bilang, pastikan, kalau someday kamu pergi ke sana, pastikan itu adalah pengalaman terakhirmu di dalam hari itu. Pastikan itu pengalaman terakhirmu. Jangan pagi-pagi kamu pergi ke sana. Nanti kalau kamu pergi pagi-pagi pergi ke sana, seluruh harimu ke belakang itu akan gloomy. Kamu pasti akan depresi itu. Dia bilang begitu itu. Padahal itu sekarang sudah jadi museum ya. Tapi kamu pasti akan gloomy sudah. Karena apa sudah? Kamp konsentrasi. Saudara pernah dengar gak kata-kata ini? Menggali kubur sendiri. Wah kamu kalau kayak begitu tuh ya melakukan tindakan-tindakan seperti itu namanya kamu menggali kubur sendiri. Itu kan istilah ya.
Menggali kubur diri sendiri itu artinya adalah kamu melakukan tindakan yang menghancurkan dirimu sendiri, saudara. Orang-orang di kamp konsentrasi, saudara, orang-orang Yahudi itu literal melakukan itu, saudara. Ditodong senjata, mereka disuruh gali-gali tanah, saudara. Sampai di bawah sudah ditembak, duos gitu ya. Ya, kamp konsentrasi, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang ya penderitaan orang-orang Yahudi yang dialami dalam kamp konsentrasi, saudara. Di dalam suhu dingin sekali ya, 0 derajat mungkin, saudara, atau 1 derajat atau minus, saudara. Pakai baju tipis, berbaris gitu, saudara, disuruh kerja. Dan kalau nggak kerja ditembak, saudara. Di dalam kamp konsentrasi itu biasanya ada tulisan, saudara, di dalam bahasa Jerman ya, bekerja membebaskanmu. Ini orang-orang Jerman, saudara, agamanya Kristen, saudara. Kita dalam Yohanes pasal 8 ada kata kebenaran membebaskanmu. The truth will set you free. Di dalam kamp konsentrasi tulisannya adalah bekerja membebaskanmu. Kalau kamu nggak bekerja ya didor, kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi ini satu buah keadaan yang begitu menakutkan, saudara. Saudara pernah lihat nggak kamp konsentrasi atau Holocaust, kamar gas itu, sudah dijadikan cerita-cerita lucu, sudah pakai gambar yang cute. Mari kita ceritakan Holocaust kepada anak-anak Yahudi yang masih kecil ya. Nih, lihat ya, adik-adik, inilah yang disebut sebagai kamp konsentrasi. Lalu gambar orang Yahudi yang mau ditembak, orang Yahudi yang berbaris mungkin dengan setengah telanjang mau dimasukkan ke dalam kamar gas, begitu, sudah. Itu dijadikan lucu-lucu seperti itu. Gak pernah kan, sudah? Gak pernah ada, gak bisa, sudah. Holocaust itu gak bisa dijadikan gambar lucu, sudah. Sementara kita bisa menjadikan salib sebagai gambar lucu. Salib yang saat ini saudara dan saya terima, saudara, mungkin bukan salib yang asli, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang salib ya, reaksi apa yang dalam benak kita? Macam-macam. Reaksi terbaik kita mungkin apa, saudara? Tergerak, terharu. Itu reaksi terbaik kita, saudara. Atau flat, biasa aja, saudara. Saudara, bahkan di antara orang dewasa sekalipun ya, saudara dan saya, pernah nggak Anda kalau dengar cerita salib lalu Anda takut, gentar, trauma, depresi? Pernah nggak, saudara? Gak pernah kan? Kalau ngomong salib itu kita tergerak. Waduh, Tuhan begitu mencintai saya. Betul itu, Tuhan begitu mencintai saya. Salib adalah lambang cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, juga betul. Tapi salib juga semestinya itu traumatik, saudara. Karena salib itu menggambarkan tentang dosa manusia yang begitu menakutkan, saudara. Saudara, kalau pernah ada orang yang mengatakan sebenarnya, enak ya orang bisa berdosa terus dan gak apa-apa. Itu gak ngerti dosa, saudara. Saudara, kalau melihat salib, saudara akan melihat dosa yang tidak pakai topeng. Dosa yang selama ini muncul dalam kehidupan saudara dan saya adalah dosa yang pakai topeng. Saudara, kalau pengen dosa yang lepas mas, ya, yang tidak pakai topeng, ya Anda lihat salib, saudara. Maka itu akan menakutkan sekali, saudara. Kalau ada orang yang mengatakan, ya udahlah, saya berdosa aja nggak apa-apa. Udah saya jauh dari Tuhan nggak apa-apa, saya berdosa nggak apa-apa. Saudara belum tahu, you don't know. Please, untuk kebaikan Anda sendiri, saudara. You don't know kamu itu mau deal dengan apa itu. Dosa yang begitu menakutkan itu dinyatakan dalam salib. Cuman masalahnya, salib kita salib cute. Salib kita adalah salib sensor, salib kita adalah salib yang bisa diberitakan kepada anak sekolah minggu. Tentu, saudara, saya tidak lagi mengusulkan, jangan beritakan salib kepada anak sekolah minggu ya, karena salib tidak cocok untuk anak sekolah minggu. Ya bukan ya, saya bukan mau mengatakan itu, saudara. Dalam segala macam pertimbangan bijaksana kita minta pertolongan Roh Kudus lah untuk bagaimana memberitakannya kepada anak-anak, saudara. Tetapi kita perlu menyadari bahwa salib yang seringkali saudara dan saya hayati mungkin, saudara, bukan salib di dalam fullness-nya. Oleh karena itu penting, saudara. Masa-masa prapaskah, merenungkan, mempelajari kembali sengsara dan terornya salib itu menjadi satu hal yang sangat penting, saudara. Dan kita melihat ya, mereka yang mengalami pengalaman salib, mengalami betul-betul lihat Yesus di atas kayu salib, saudara. Mengalami yang namanya pengharapan itu hancur luluh, saudara. Mengalami rasa sakit yang begitu berat pada waktu itu, saudara. Ada 2 orang murid, saudara. Yang satu namanya Kleopas, dia jalan pergi ke Emmaus. Ngapain sudah ke Emmaus? Bukankah pengharapan itu puncaknya Yerusalem? Bukankah Injil Lukas adalah Injil yang sangat mengetengahkan Yerusalem? Center pengharapan Tuhan itu pertama-tama itu akan dibentuknya Yerusalem. Injil Lukas itu dibentuk dengan apa, saudara? Cerita tentang pengharapan Tuhan, malaikat Gabriel datang. Di mana, saudara? Yerusalem. Bait suci Yerusalem, center pengharapan Yerusalem. Injil Lukas dibuka dengan Yerusalem, ditutup dengan Yerusalem. Kitab Kisah Para Rasul dibuka juga dengan Yerusalem. Dan nanti rasul-rasul sidang sinode gerejawi, Kisah Rasul pasal 15 di mana? Yerusalem. Yerusalem situs yang sangat penting. Ngapain mereka pergi ke Emmaus? Setelah masa Paskah loh, setelah Yesus bangkit loh ini, saudara ya. Setelah ada berita perempuan-perempuan datang ke kubur, saudara. Setelah bicara ada kemenangan, loh kok mereka malah pergi ke Emmaus? Harusnya mereka stay di Yerusalem. Dan betul loh, saudara, nanti setelah Yesus pecah-pecahkan roti, makan bersama dengan mereka, mereka balik ke Yerusalem. Setelah kehidupan mereka direorientasi, mereka balik ke Yerusalem. Jadi sekarang kenapa mereka ke Emmaus, saudara? Karena salib itu yang mereka lihat, saudara, nggak ada gulanya. Salib yang mereka lihat itu traumatik, saudara. Oleh karena itu mereka pergi, saudara.
Dan sekarang saudara, mereka melihat ya, sangat stres, sangat berat, sangat depresi. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk move on apa? Ya lupakan, udah tinggalkan Yerusalem. Saudara pernah nggak mengalami rasa trauma, rasa sakit, atau apa saudara yang sangat berat saudara? Lalu Anda kepingin kalau bisa nggak usah dengar lagi cerita itu, nggak usah ungkit-ungkit lagi. Ya udahlah, nggak, pokoknya jangan disentuh-sentuh lagi. Saya pernah punya pengalaman dengan satu orang saudara saudara. Dia itu mengalami banyak kepahitan dan masih berlangsung terus dengan satu orang saudara. Lalu suatu kali saya ngobrol-ngobrol sama dia by WA saudara, di tempat yang sangat jauh saudara, dipisahkan pulau saudara, tempat yang sangat jauh, WA begitu saudara. Lalu ada bicara tentang hari ulang tahunnya orang yang dia kepahitan tuh. Cuman ngomong saudara, dia bilang ya, begitu WA-mu masuk, asam lambung saya naik dan perut saya sakit sekali, fisik gitu, fisik. Traumanya betulan saudara. Jadi kalau bisa saudara jangan sentuh-sentuh. Dia bilang ya, kalau saya lagi pergi keluar, badan saya sehat, otak saya fresh. Begitu mendekati tempat yang ada dianya, itu langsung asam lambung bisa naik saudara. Itu rupanya fisikal saudara. Jadi saudara, salah satu cara yang paling enak untuk melupakan itu gimana saudara? Pergi ke Emmaus. Tinggalkan saja itu. Salib itu terlalu mengerikan. Yang namanya pengharapan mereka hancur. Mereka mengatakan, tadinya kami pikir ini adalah pengharapan kami yang bisa membebaskan bangsa kami. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Pengharapan hancur. Saudara. Hancur dulu kalau gitu ya sudah. Sekarang supaya kita lupa daripada teror yang menakutkan ini, sudah pergi aja ke Emmaus sudah. Tetapi sudah, mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit di sana sudah. Mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit dan ditunjukkan betul-betul bahwa kamu mungkin punya trauma akan salib, tetapi salib itu sudah mengalahkan seluruh kejahatan dan dosa dan teror itu. Maka sekarang Yesus bangkit dan mereka balik ke Yerusalem sudah. Sekarang di Yerusalem sudah, mereka bertemu dengan murid-murid yang lain. Ini murid-murid yang stres, hancur hati, tapi masih sedikit lebih kuat sudah. Yaitu apa? Dia tidak ikut-ikutan kabur ke Emmaus. Ya, saya coba bacakan ya sedikit ya. Ini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi hampir sampai Emmaus, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Sudah nggak stay di Emmaus sudah. Di situ ya di Yerusalem mereka mendapati ke-11 murid itu. Ini sekarang apostle sudah. The elites, orang-orang yang secara rohani lebih baik sudah. Apakah dia hancur karena salib? Ya, tetapi ya belum sampai stres lah, belum sampai kabur ke Emmaus lah, masih stay di Yerusalem saudara. Dan sampai di sana dia menceritakan tentang bahwa mereka encounter dengan Yesus yang bangkit saudara. Nah saudara, ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit itu saudara, ada kata-kata seperti ini ya. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Lagi bicara tentang Yesus yang bangkit, Yesusnya muncul dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Harusnya gimana saudara? Harusnya puji Tuhan, ternyata trauma, teror, ketakutan itu sekarang sudah dikalahkan. Yesus yang bangkit dan memberikan damai sejahtera bagi saya. Ternyata enggak saudara. Ada kata-kata seperti ini, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Apa artinya saudara? Saudara, kita perlu sedikit mencuci otak kita dari kebiasaan kita nonton film-film horor. Kalau Anda punya kebiasaan ini saudara. Saudara, kalau kita nonton film horor ya, orang meninggal muncul bangkit lagi itu kita sebut sebagai hantu. Dan biasanya menakutkan kan ya, orang mati kok bangun lagi, kok rohnya muncul. Nah itu hantu gitu ya. Nah hantu itu menakutkan kita saudara. Saudara, tapi kata hantu di sini itu saudara perlu pahami, ini mungkin lebih tepat diterjemahkan arwah atau penampakan, bukan setan. Saudara mesti bedakan antara hantu dengan setan ya. Antara ghost dengan devil. Saudara mesti bedakan saudara. Mereka takut bukan merasa bahwa yang mereka lihat itu setan, bukan. Mereka takut karena merasa yang mereka lihat itu adalah penampakan. Artinya apa? Artinya kebangkitan itu not real. Kebangkitan itu enggak real. Mereka takut saudara. Meskipun ada kata-kata peace be upon you. Tapi kebangkitan itu enggak real. Itu menakutkan saudara. Dan saya pikir ketakutan mereka itu lumayan wajar saudara. Beda kan ya dengan dua murid yang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Yesus datang bersama dengan mereka. Ini kan mereka ada dalam satu buah tempat. Yesus tiba-tiba muncul. Nah ini kan besar kemungkinan ya penampakan aja. Kalau berdaging ya nggak kayak begini toh datangnya. Kalau berdaging ya ketok pintu dulu toh. Iya kan? Harusnya kan begitu. Jadi sekarang Yesus tiba-tiba muncul. Jadi mereka berasa, oh kalau gitu ini cuman arwah saja. Artinya kebangkitan itu enggak real, kebangkitan itu enggak palpable. Mungkin ya
Ada dua orang ini sudah encounter dan merasa di dalam hidup mereka menikmati kebangkitan. Oke lah, good for you, tapi kayaknya nggak buat saya. Saudara, sebagian besar orang normal ya. Sebagian besar orang normal. Kalau Anda itu bukan maniak judi ya saudara, Anda akan menyadari bahwa a very 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 good things itu biasanya tidak datang kepada semua orang. Kita akan oke, it's good for you, tapi kayaknya bukan buat saya. Hal yang sangat bagus itu kalau pun ada terjadi, gini lah. Suatu hari saya datang kepada Anda atau lagi ngobrol atau lagi OSG sudah, lalu saya cerita dengan mata berbinar-binar. Tahu nggak Pak? Kemarin saya sakit kan ya, kok ya pas pergi ke dokter A itu lagi tutup, di refer kepada dokter B. Aduh dokter B itu prakteknya jauh di Bengkong. Rupanya itu dokter yang sangat kaya raya. Dokter ini, saya datang ke sana, kebetulan saja datang ke sana, ngobrol-ngobrol, dia katanya mau pindah kota. Terus rumahnya dia dijual, tapi dia perlu jual cepet. Dia mesti pindah kota, terus setelah itu pindah ke luar negeri karena ada diminta untuk kerja di mana lah, di mana Swedia atau gimana gitu lah saudara. Dia mau jual rumahnya cepet. Rumahnya itu harga pasar adalah 1,5 M Pak. Dijual ke saya 300 juta. Ya udah saya langsung utang kanan utang kiri saya belilah 300 juta. Lalu dalam waktu 1 minggu saya jual 1,3 M. Pasaran 1,5 M, coba biar cepet 1,3 M kejual cepet. Saya cuan 1 M dalam waktu 2 minggu. Pertanyaannya saudara yang mendengarkan kata-kata itu dari saya, pendeta, mungkin saudara percaya ya pendeta gak bohong lah ya. Tapi apakah Anda setelah itu akan rame-rame pergi ke Bengkong cari dokter kaya mana, siapa tahu saya juga akan ketiban 1 M, apakah Anda akan begitu? Enggak saudara. Good things, hal yang lotre kayak begitu, cuman jatuh kepada satu orang. Good for you. Pak, kamu mengalami hidup berjalan bersama dengan Yesus yang sangat bagus, oke good for you, tapi kayaknya not for me. Ya kayak begitu kan untuk kalangan-kalangan tertentu saja lah. Yang pas ketiban lotre rohani saja itu. Ini 2 orang ini ya lagi stres-stresnya. Lagi hancur-hancurnya. Maka dia tidak mau stay ke Yerusalem, jalan ke Emmaus. Ya sudah, Yesus datang kepada mereka, bangkit. Memecah-pecahkan roti di hadapan mereka. Ya itu oke lah. Tapi kayaknya bukan buat saya. Sekarang saya ingin tanya ya. Orang-orang yang mengalami trauma yang berkaitan dengan dosa. Dosa itu akan menghasilkan trauma. Apapun saja yang Anda alami dalam hidup Anda, trauma, depresi, dan sebagainya, itu pasti berkaitan dengan dosa. Entah dosa Anda, entah dosa orang lain, entah whatever, atau dosa sistemik, pasti. Nggak mungkin nggak, saudara. Apapun saja. Bencana alam sekalipun itu kan berkaitan dengan dosa manusia kan, saudara ya. Apapun saja itu akan berkaitan dengan dosa, saudara. Maka saudara, ketika sudah jatuh dalam trauma yang paling besar, dalam depresi yang mendalam, dalam rasa sakit yang besar sekali, saudara, kadang-kadang, saudara, cara yang paling mudah untuk kita deal with it adalah apa, saudara? Adalah, udah jangan berharap tinggi-tinggi lah. Ya udahlah, yang penting itu nggak usah diungkit-ungkit lagi. Udah, cukup. Jangan ngomong bahwa dari sana akan ada pengharapan. Lalu setelah itu mungkin bisa lah buat orang-orang tertentu yang sedikit saja. Dan sekarang Yesus datang di depan mereka. Tiba-tiba datang. Ya mungkin ini phantom lah. Mungkin ini penampakan saja, mungkin ini arwah saja. Mereka nggak berani untuk betul-betul berharap, saudara. Maka, saudara, Yesus Kristus menyatakan dirinya dengan jelas, menunjukkan bahwa kebangkitan itu real, kebangkitan itu palpable, kebangkitannya dia itu objektif, bukan cuma phantom, bukan cuma penglihatan. Dikatakan ya, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Ya karena itu tadi, good things comes kepada orang-orang sedikit saja, enggak kepada semua orang. Lihatlah tanganku dan kakiku sendiri, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Saudara, untuk meyakinkan mereka ya, bahwa kebangkitan itu real, maka Yesus Kristus menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Maksudnya apa, saudara? Menunjukkan tangan dan kaki. Lihat nih, tangan saya nge-gym 2,5 tahun. Wow, ototnya kuat ya. Lihat kaki saya nih, lihat. Otot betis saya, ini kalau saya pakai buat nendang sancak bisa jatuh, tuh sancaknya bisa rontok gitu ya. Kan bukan, saudara. Menunjukkan tangan dan kakinya itu bukan Yesus bukan lagi mau menunjukkan ototnya begitu kuat dan begitu besar. Lihat urat-uratnya itu, ini kalau kompetisi binaraga bisa bagus. Kan bukan, saudara. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa dia adalah the crucified Christ. Dia adalah Kristus yang disalib itu, saudara. Dia adalah real, saudara. Yesus yang disalib itu, saudara. Artinya trauma salib itu dikorek-korek lagi, saudara.
Loh, ini kalau bisa nggak usah diomongin lagi, saudara. Tapi saudara, Anda kalau mau mempercayai ada kebangkitan, Anda percaya bahwa dosa, kelemahan, kehancuran itu bisa dikalahkan, saudara. Ya, bukan cara yang paling nice ya. Mungkin Anda perlu untuk lihat lagi. Perlu lihat lagi. Dengan mempercayai bahwa Tuhan bisa mengalahkan itu. Hal yang paling buruk itu, kamu mesti berdamai dengannya. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah ada di sana. Tuhan yang sudah mengalahkan itu. Saudara, balik lagi saudara. Orang kalau pernah berada di Auschwitz, survivornya Auschwitz ya, camp konsentrasi, pernah ada di sana. Aduh itu nggak bisa lah diceritakan saudara. Itu saya pernah lihat satu buah persidangan saudara. Ini bukan dokumenter saudara ya, bukan persidangannya Eichmann ya, tapi persidangan satu orang yang sangat jahat juga lah saudara. Itu Algojo saudara, kalau saya sebutnya namanya. Dia mengatakan seperti ini ya. Waktu itu di dalam camp konsentrasi, saya melihat seorang anak kecil, dia bilang gitu ya, anak kecil itu berteriak, terus dia ngomong bahasa Ibrani apa itu, saya nggak ngerti loh saudara. Terus ada terjemahannya. Hakimnya tanya, itu kamu ngomong apa? Dia bilang gini, anak kecil itu, I want my mom. Saya mau mamaku. Terus digiring, ditembak setelah itu saudara. Sambil ngomong seperti itu dia nangis. Saudara, ini trauma saudara. Traumatik pengalaman seperti ini saudara. Kalau bisa, ditinggalkan saja loh saudara. Saudara, orang-orang yang pernah mengalami Auschwitz saudara, nggak bisa mimpi buruk. Orang yang mengalami Auschwitz, mengalami pengalaman super traumatik, nggak bisa mimpi buruk. Karena apa saudara? Semua mimpi mereka nggak ada yang lebih buruk daripada apa yang mereka alami. Saudara kalau dalam hidup masih pernah mimpi buruk ya, quote and unquote, tanpa merendahkan apa yang Anda alami saudara. Kalau Anda mimpi buruk itu Anda masih bisa bersyukur. Karena itu mimpi. Yang Anda alami nggak seburuk mimpimu saudara. Auschwitz itu mimpi buruk, salib ya kayak begitu saudara. Anda nggak bisa punya mimpi yang lebih buruk daripada salib saudara. Nggak ada orang yang bisa kebayang saudara sesuatu yang lebih buruk daripada salib itu nggak ada saudara. Kalau bisa ya udahlah ditinggalkan, ini enggak saudara. Yesus mau menunjukkan dirinya, dia malah nyatakan saudara. Lihat ini tanganku dan kakiku saudara. Saudara, tangan dan kaki Yesus. Yesus tuh bawa di dalam tubuh kebangkitannya teror itu saudara. Di dalam cintanya kepada kita, iya. Tapi terornya juga dibawa dan murid-murid ditunjukkan. Nih lihat tangan dan kakiku saudara. Yesus bawa, carry itu di dalam kebangkitan saudara. Menunjukkan supaya kita berani untuk melihat bahwa ada kuasa Tuhan, ada cinta kasih Tuhan yang ternyata bisa mengatasi teror yang paling mendalam sekalipun saudara. Whatever itu saudara. Yang namanya salib itu pun bisa diatasi saudara. Maka whatever itu saudara. Kita perlu untuk embrace Yesus yang sudah bangkit dengan luka yang dia masih carry itu saudara. Saudara, selanjutnya ya, kita diajak untuk melihat saudara, bahwa Yesus di dalam tubuh kebangkitannya, dia tiba-tiba datang. Dan itu bukan penampakan, tiba-tiba datang. Saudara, kita di antara orang Kristen ya, kadang-kadang pernah ada percakapan-percakapan lucu-lucu saudara. Percakapan, ya bukan lucu-lucu lah, tapi percakapan tentang, entar itu tubuh kebangkitan kayak gimana ya? Oh tubuh kebangkitan adalah tubuh yang tidak bisa mati lagi. Oke, good. Terus apa? Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang tubuh betulan, bisa makan ikan, tapi dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia kadang-kadang tembus tembok gitu kan ya. Kadang-kadang kalau dalam Injil Yohanes ya, pintu ruang terkunci dia bisa masuk. Lalu kita bayangkan, wow, tubuh kebangkitan is so fun. Nanti saudara, kita semua punya tubuh kebangkitan, it's very fun loh saudara. Yaitu apa? Kepengen makan bisa makan. Kepengen menikmati makanan enak, bisa menikmati makanan enak. Kalau roh kan gak bisa saudara. Anda kalau spirit saudara, wah itu kekangenan Anda terhadap kopi, terhadap babi kecap, gitu sudah nggak bisa saudara. Anda lihat babi kecap, Anda roh tidak menderita, tidak bisa sakit, tapi Anda kepingin mencicipi babi kecap, nggak bisa juga saudara. Nggak fun kan ya? Tubuh kebangkitan bisa, ikan goreng bisa, enak juga dan seru juga saudara. Pada waktu jalan-jalan, pintu tertutup, tembus bisa juga, keren kan saudara. Saudara, tapi ini bukan urusan keren-kerenan ya, bukan urusan tembus-tembusan saudara. Tubuh kebangkitan itu menunjukkan bahwa Yesus sekarang bisa bersolidaritas kepada Anda dimanapun saja Anda berada di dalam tubuh yang sama saudara. Palpable, real, ada kontinuasi dengan tubuh saudara. Yesus itu bukan bangkit sekedar apa ya, gini loh saudara. Kadang-kadang ya, orang Kristen itu secara tidak sadar punya spiritualitasnya itu semi-semi stoik, saudara. Spiritualitas yang tidak betul-betul percaya kepada kebangkitan tubuh. Yaitu kayak gini, misalkan ya, ada orang konseling, lalu dia mengatakan, waduh hidup saya sulit Pak, menderita. Tapi coba renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keadaan kita yang menderita. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dan betapa besarnya cinta kasih Tuhan. Yang abstrak yang ada di atas sono, saudara. Tapi dalam keadaan saya menderita, itu praktek semedi itu namanya, saudara.
Itu namanya hipnotis, saudara. Yesus itu bangkit dengan tubuhnya, ada kontinuasi dengan the real body, saudara. Anda yang bergumul di dalam tubuh, Yesus bangkit di dalam tubuh. Tetapi Yesus yang bangkit dalam tubuh itu sekarang tidak ada boundary untuk bersekutu dengan setiap kita, saudara. Dia akan bersekutu dengan setiap kita di dalam segala macam pergumulan kita. Dan real, bukan hipnotis, bukan hipnoterapi, saudara. Renungkan kebaikan Tuhan. Meskipun susah, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Enggak, saudara, objektif. Kebangkitan Yesus itu objektif, saudara. Dan bahkan, saudara, ini yang menarik, saudara. Ada catatan seperti ini ya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Coba saudara bayangkan adegan ini, saudara. Ada makanan enggak? Oh ada. Kasih ikan goreng. Lalu setelah itu Yesus makan di depan mereka. Saudara, di dalam Injil Lukas ya, ini kan Lukas ya. Injil Lukas itu memberikan penekanan bahwa Yesus itu adalah pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Di dalam Lukas pasal 6, pasal 7 saudara, bisa dibacakan, lihat sedikit saudara. Injil Lukas, ini kok Galatia, sorry saudara. Kita coba lihat ya sedikit ya. Lukas pasal yang ke 7, saya coba bacakan ya. Lihat ya, ada kontras antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 7 ayat 33 dan 34. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itulah Yesus. Yesus itu dikontraskan dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak makan roti, tidak minum anggur. Dan kamu anggap dia kerasukan setan. Maksudnya apa sih? Tidak makan roti, tidak minum anggur itu artinya apa? Artinya dia tidak bersekutu dengan kebanyakan komunitas manusia. Makan dan minum itu bukan urusan gastronomik bagi orang Yahudi, saudara. Makan dan minum itu urusan Anda itu siapanya siapa. Makan itu bukan sekedar urusan makan apa dan berapa banyak dan harganya berapa. Itu kita, saudara, gitu ya. Kalau orang Yahudi, saudara, mikir tuh makan bukan terutama makan apa, enak apa enggak, makannya di mana, terus harganya berapa. Buat mereka makan itu adalah makan apa bersama dengan siapa. Makan itu menunjukkan Anda itu siapanya siapa. Yohanes Pembaptis tidak makan roti, tidak minum anggur. Dia bukan siapa-siapanya siapa-siapa. Di tengah-tengah dunia yang berdosa, dia hidup sendirian dan berseru pertobatan. Itu Yohanes Pembaptis. Sementara Yesus, dia makan dan minum, pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus makan dengan semua kalangan. Bersama dengan orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, dia makan bersama dengan mereka. Maka disebut sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Makan dan minum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Dan sekarang ini sudah, Yesus mengajak mereka kembali makan dan minum. Ada enggak makanan? Tetapi sudah, catatannya adalah di dalam bagian kita baca ya, Yesus makan di depan mereka. Mereka nonton Yesus makan krau gitu ya, makan ikan goreng sudah. Terus mereka nonton, ini apa-apaan nih sudah? Ini episode apa sudah? Ini saya pikir sudah adalah satu buah episode yang mungkin kita nggak bisa terlalu berlebih-lebihan dalam hal ini sudah. Tapi menunjukkan sudah bahwa mungkin sudah ya, ketika Yesus itu menawarkan kebangkitan, Yesus itu menawarkan, kamu punya trauma. Saya tahu, saya pernah ada di sana. Kamu pernah mengalami teror, horor yang diakibatkan oleh dosa. Saya mengalami salib. Saya ada di sana bersama dengan kamu. Saya adalah sahabatmu. Hai pemungut cukai, hai pelacur dan orang berdosa. Saya adalah sahabatmu. Kamu mengalami kesusahan karena dosa yang bermacam-macam. Saya ada di sana bersama dengan kamu. Saya mengalami pengalaman salib. Lihat tanganku, lihat kakimu. Saya sudah pernah makan bersama dengan kamu. Dan sekarang saya membawa berita kebangkitan. Saya membawa berita bahwa dari semua yang hancur-hancuran itu ada kebangkitan, ada kepulihan. Dan sekarang saya makan. Tapi mereka nonton. Enggan saudara untuk makan bersama dengan Yesus, enggan saudara. Yesus mau makan bersama dengan kita, tapi kita enggan untuk makan bersama dengan Yesus yang sudah dibangkitkan saudara. Karena apa? Karena sekali lagi saudara, pengharapan itu tidak mudah saudara. Begitu Anda berharap saudara, ketakutan akan pengharapan itu tidak terjadi, itu menjadi menakutkan saudara. Di dalam satu buah film Schindler's List, saudara, kalau saudara tahu ya, itu ada satu orang yang berusaha untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi itu saudara. Ketika orang-orang Yahudi dimasukkan dalam satu buah kereta api, saudara, jejal, saudara, berdiri semua, saudara. Kayak Anda di MRT, enggak lah, saudara. Enggak, sama sekali jauh lah, saudara. Anda dalam kereta
terbuat dari kayu itu cecil berdirinya dempet-dempet gitu saudara. Lalu atasnya kayu saudara, dalam kereta api dia ambil seperti kayak belambir ya saudara. Lalu semprotkan air di atas, gitu di atas kereta apinya supaya sedikit dingin saudara kereta apinya. Terus dari atasnya itu karena kayu saudara, netes-netes sedikit air saudara. Orang-orang yang di dalam saudara, di dalam kereta itu saudara, lalu mereka buka mulutnya, air netes-netes, tetes saudara. Dan di samping-samping itu tentara-tentara Nazi Jerman mengatakan, wah kamu semprot mereka air, jahat ya kamu. Loh kok jahat? Bukannya bagus ya dikasih air, bukannya bagus ya bisa netes. Dia bilang gini, karena kamu ngasih mereka pengharapan. Kamu kasih mereka pengharapan itu jahat. Lebih baik kamu suruh mereka gigit lidahnya mati di tempat itu lebih bagus tuh. Kok kamu kasih mereka pengharapan sih? Nanti mereka akan kecewa loh. Pengharapan itu menakutkan saudara. Maka saudara, Yesus makan roti. Mereka diajak saudara, makan roti. Saudara mau gak makan roti bersama dengan Yesus? Dengan tawaran kebangkitannya saudara. Mungkin too much bagi kita. Sudahlah Tuhan, saya sudah punya rasa sakit ini cukup lah, gak usah diungkit-ungkit lagi. Sudahlah, saya sudah pernah mengalami disakiti ini, disakiti itu, saya sudah pernah mengalami kesulitan ini, kesulitan itu. Udahlah, ya wes lah. Saya gak nuntut lebih, saya juga gak berani berharap lebih. Tapi Yesus menawarkan nih, ngajak enggak. Kamu mesti visit itu, karena saya ada di sana. Yesus ada di sana bersama dengan seluruh penderitaanmu, bersama dengan seluruh dosa-dosamu. Dan Yesus bangkit juga mengajak kita. Yesus yang bangkit makan dan mengajak saudara. Dan enggak cukup sampai di sana saudara. Terakhir saudara. Ini saya ambil dari seorang penafsir namanya Joseph Fitzmyer saudara. Lukas pasal 24. Saya bacakan bagi kita semua saudara ya. Yesus melanjutkan seperti ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, coba baca secara seksama ya. Yesus memaparkan kitab suci. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Itu tertulis dalam kitab suci. Surah ini besar loh. Menyatakan dua hal yang besar. Yang pertama, bahwa semua penderitaan, kesulitan, penyakit, dosa itu bukan di luar kontrol Tuhan. Semuanya sudah tertulis dalam kitab suci dan semuanya on schedule. Dalam hal ini, saya pikir kita semua orang Kristen sudah sadar, saudara. Kitab suci menubuatkan tentang Yesus Kristus, kita semua tahu lah. Seluruh kitab Taurat, para nabi, Mazmur, Torah, lalu Nevi'im, Ketuvim, semuanya itu merujuk kepada Yesus. Kita semua tahu itu, saudara. Puji Tuhan, penderitaan Yesus ternyata bukan kecelakaan sejarah, tetapi sesuatu yang well planned dipakai oleh Tuhan untuk aksi penyelamatan. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ, saudara. Dilanjutkan ini ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya pikir ini adalah salah satu kontribusi Lukas yang gede sekali, saudara. Yaitu apa? Lukas menyatakan bukan saja PL merujuk kepada Yesus, tapi Lukas menyatakan bahwa PL menubuatkan tentang Anda dan saya. Torah itu bukan cuma menubuatkan bahwa ini semua terjadi di dalam Yesus, which itu betul. Tetapi dia melanjutkan bahwa seluruh kitab suci itu menyatakan Yesus harus menderita, harus bangkit, dan lagi berita tentang kebangkitannya, pertobatannya harus diberitakan, dan kamu adalah saksi. Maka saudara, kalau kebangkitan Yesus itu saudara percayai dengan pasti kita percaya Yesus bangkit, pasti. Kalau gitu ya Anda pindah gereja kan saudara ya, atau pindah agama saudara. Kita pasti percaya Yesus bangkit. Karena apa? Dinyatakan dalam kitab suci dan real saudara. Saudara, kitab suci bukan cuma menyatakan bahwa Yesus akan menderita dan bangkit. Kitab suci juga menyatakan bahwa berita kebangkitan Yesus, berita pengampunan dosa, berita kemenangan itu akan diberitakan oleh Anda dan saya sebagai saksi. Kamu adalah saksi. Itu juga dinubuatkan di dalam kitab suci, saudara. Maka saudara dan saya mengalami kemenangan, dan di dalam hidup Anda dan hidup saya akan carry, akan membawa, menghadirkan berita kemenangan ini. Meskipun kita takut-takut, meskipun kita susah-susah, saudara, itu pasti karena itu dinubuatkan di dalam kitab suci. Saudara, bukankah ini menggentarkan, saudara? Too much lah mungkin sampai sini, saudara.
Kalau sudah too much gimana sudah? Ya memang too much sih. Maka memang perlu waktu bagi kita untuk kita itu diam sebentar, merenung. Ini mungkin overwhelming sudah. Oke, belum hilang depresi saya, belum hilang teror saya akan dosa dan salib. Sekarang saya disuruh untuk percaya kebangkitan. Belum hilang saya cuma percaya kebangkitan, bukan cuma disuruh setuju bahwa ada kebangkitan, disuruh juga percaya dan mengikuti bahwa kebangkitan itu bisa terjadi dalam hidup saya. Belum cukup sampai sana, saya juga disuruh percaya bahwa Alkitab menubuatkan bahwa berita kebangkitan harus diberitakan oleh gerejanya, oleh umatnya. Kayaknya too much lah buat kita, saudara. Kalau too much gimana? Yesus juga tahu itu akan too much bagi kita, saudara. Maka aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah yang kita lakukan di dalam masa-masa menunggu. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang setia di dalam menunggu. Tunggulah. Duduk diam, renungkan kitab suci, renungkan kembali, visit kembali teror, dosa. Lihat itu Yesus yang tangan dan kakinya berdarah. Bukan cuma untuk menyatakan cinta, tapi juga untuk menunjukkan ada trauma yang besar. Dan ketika dia bangkit, dia ngajak kita makan roti. Dia ngajak kita makan ikan. Dia ngajak kita untuk duduk makan bersama dengan dia, saudara. Dan dia mengatakan berita tentang dia harus diberitakan oleh kita, saudara. Dalam hidup kita, dalam hidupmu. Secara verbal, good. Secara dalam kehidupan kita memberitakan kemenangan atas teror dosa, saudara. Itu juga akan real, itu akan palpable. Yesus bangkitnya di dalam badan, saudara. Too much Tuhan, berat Tuhan, iya. Makanya kita tunggu, kita duduk, kita berdoa, kita minta lagi dan lagi kebangunan rohani. Kita minta lagi dan lagi, kiranya Tuhan perlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya Roh Kudus kirimkan bagi kita dan bekerja dengan luas dalam kehidupan kita. Kiranya itu juga boleh terjadi dalam kehidupan saudara, kehidupan saya, kehidupan gereja Tuhan di dalam KRI Batam ini. Mari kita sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena Yesus bangkit. Kami belajar untuk mempercayai bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Kami rindu Tuhan, kami boleh melihat dengan jelas, kami boleh visit sekali lagi salib Yesus yang berisi teror yang paling menakutkan, yang berisi horor, yang tidak ada gula-gulanya sama sekali, yang mungkin sulit untuk diberitakan bukan cuma bagi anak-anak tapi juga bagi orang dewasa, sulit untuk diberitakan bagi orang normal. Kami orang normal akan menjadi gila karena takut, kami akan menjadi depresi karena terornya. Tetapi Tuhan, ketika kami ada di lembah-lembah itu, ternyata Yesus duduk makan bersama dengan kami. Dan Yesus bangkit mengajak kami juga untuk makan. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami juga boleh duduk semeja dan menikmati hidangan, kenikmatan, kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan apa yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci juga boleh terjadi dalam kehidupan kami. Yaitu berita tentang pengampunan dosa, berita tentang kemenangan, boleh diberitakan di dalam dan melalui gerejanya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.